Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya tertarik untuk mengamati semut-semut yang berkeliaran di antara tanaman-tanaman ini. Dan hampir semua tanaman, semua pas bunga yang saya tanami ini ada semut yang sedang melakukan aktivitasnya. Dalam konteks yang masih kecil, koloni semut ini mungkin tidak terlalu merusak, tapi ketika kemudian semut-semut ini bertambah dan dalam jumlah besar, maka keberadaan semut-semut ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman-tanaman ini. Dan adanya semut, adanya hama, adanya berbagai penyakit yang menyertai tanaman yang kita tanam itu adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap apapun yang kita tanam akan selalu diganggu dalam tanda kutip dengan berbagai penyakit, dengan berbagai hama. Dan karena itulah kewajiban kita untuk terus merawat dan menjaga tanaman-tanaman ini agar tidak rusak dengan keberadaan hama atau semut dan lain sebagainya. Keberadaan hama bagi tanaman itu merupakan sebuah ibroh, sebuah pelajaran bagi kita bahwa dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, dalam setiap kebaikan yang kita usahakan akan selalu dibarengi dengan berbagai penyakit dalam tanda kutip, akan selalu dibarengi dengan berbagai hama yang sangat mungkin akan merusak pahala amaliyah kita. Dalam kondisi yang masih sedikit, mungkin kita masih bisa mendeteksi hama atau penyakit yang akan berpotensi untuk merusak pahala kita. Tapi dalam skala yang lebih besar, dalam stadium yang lebih lanjut, kadang-kadang kita justru tidak bisa mendeteksi adanya berbagai penyakit yang menggerogoti pahala amal kita. Saya akan persempit contohnya dalam amaliyah zikir. Setiap kali kita berzikir, berlatih untuk melaksanakan zikir, pasti akan ada selalu hama-hama yang berkeliaran di hati kita untuk kemudian mengalihkan perhatian kita, merusak zikir kita dari tujuan yang sebenarnya, arah yang seharusnya, sehingga kemudian zikir kita tidak lagi murni, zikir kita tidak lagi berorientasi pada yang dituju, tapi justru banyak sekali gangguan dan hambatan yang akhirnya membelokkan aktivitas zikir kita. Setidaknya ada beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari, bahwa dalam amaliyah zikir kita itu sering terselip atau bahkan secara nyata dibarengi dengan berbagai hal yang mungkin akan merusak amaliyah zikir kita. Yang pertama, mungkin kita rajin berzikir, kita rajin datang ke majelis, tapi di sisi lain kita juga masih sibuk dengan aib orang lain. Di antara sela-sela zikir kita, di antara aktivitas zikir kita, kita masih sempat untuk kemudian mengorek-ngorek aib orang lain, mengorek-ngorek aib sesama ikhwan, mengorek-ngorek dan ingin mengetahui berbagai kekurangan dari orang lain yang itu kadang kita tidak sadari justru merusak amaliyah zikir kita. Jadi tadi kita udah temukan bahwa hama zikir yang harus kita waspadai adalah bahwa di antara aktivitas zikir kita kadang-kadang atau bahkan sering kita terselip untuk ngobrol
dengan membicarakan dan mengorek-ngorek aib orang lain. Maka berhati-hati, karena ini sangat mungkin betapapun aktivitas zikir kita sudah baik, kemudian akan rusak seperti daun-daun ini yang sebenarnya sudah indah, tapi ada yang bolong karena hama. Mungkin seperti itu. Jadi di antara keindahan zikir kita, di antara maslahat zikir yang tinggi, ternyata kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada hama yang kemudian menggerogoti amaliyah zikir kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang mengeras. Kerasnya hati kita ini merupakan sebuah handicap tersendiri, sebuah halangan sendiri, sebuah hama tersendiri bagi kita yang ingin benar-benar belajar berzikir. Kenapa? Karena hati yang keras kadang menjadi media, menjadi wadah, menjadi habitat bagi tumbuhnya ego, bagi tumbuhnya kesombongan, bagi munculnya keakuan. Contohnya ketika kita sudah merasa senior, kita sudah merasa rajin, hebat, dan lain sebagainya, kemudian hati kita mengeras. Kita tidak mau lagi menerima masukan, input, nasihat dari ikhwan lain yang mungkin kita anggap levelnya di bawah kita. Itu adalah sebuah indikasi bahwa hati kita sudah mengeras, dan itu yang akan menjadi penyakit bagi zikir kita. Zikir kita akan berjalan di tempat, zikir kita tidak akan berprogres karena terhalang dengan kerasnya hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang menjadi hambatan atau hama bagi amaliyah zikir kita adalah hubud dunya. Sebenarnya dunia ini adalah fasilitas bagi kita yang disiapkan Allah untuk kita semai dengan berbagai kebajikan. Tapi kadang-kadang dengan keindahan dunia yang gemerlap ini, kadang kita lupa dan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir kita. Banyak orang yang kelihatannya berzikir, duduk berjam-jam, bersila, kemudian seakan-akan khusyuk, tapi di balik itu sebenarnya hatinya bukan ke Allah. Hatinya justru ke dunia. Zikirnya diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan, zikirnya diarahkan untuk dagangannya laris, zikirnya diarahkan untuk naik jabatan, zikirnya bahkan ada yang untuk menghindari orang yang menagih utang dan lain sebagainya, ingin kaya mendadak, ingin dapat uang goib dan lain sebagainya. Kelihatannya kita aktivitas zikir, tapi sejatinya hubudunya kita telah menghalangi arah kita, jalur kita menuju Allah dengan berbagai hal yang terkait dunia. Sebenarnya harusnya tidak ada dikotomi antara aktivitas akhirat kita dengan aktivitas dunia kita, asal kita menyadari bahwa yang membuat kita kaya adalah Allah, bahwa yang menaikkan jabatan kita adalah Allah, bahwa yang kemudian menjadikan segala kebaikan bagi kita Allah. Bukan karena ini dan itu sehingga kemudian hubudunya kita bisa terkikis. Hati-hati, karena itu bisa menjadi penyakit bagi zikir kita. Selanjutnya, hal keempat yang akan menjadi hama, yang menjadi hambatan bagi zikir kita adalah sedikitnya rasa malu. Malu adalah mahkota bagi seorang hamba. Malu ketika kita tidak beramaliyah atau tidak beribadah kepada Allah. Malu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kadar malu yang berkurang kemudian akan mengalihkan kita dari fokus kepada Allah. Kita merasa nyaman-nyaman saja ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, dan kita pun seakan tidak merasa bersalah ketika kemudian kita melanggar apa yang Allah larang. Tinggi rendahnya kadar rasa malu kita akan sangat terkait dengan bagaimana kemudian kita menjadi orang yang lebih baik dengan aktivitas zikir ini. Kita harusnya malu, sudah ditalkin oleh pengersa guru dengan sebuah ilmu yang luar biasa, tapi kemudian kita tidak mengamalkannya.
Kita harusnya malu ketika kemudian kita selalu punya alasan untuk tidak melakukan apa yang Pangrasa Guru nasihatkan. Nah, ketika akumulasi rasa malu yang makin menipis inilah kemudian yang akan menjadi penyakit bagi zikir kita. Selanjutnya adalah kejoliman yang terus-menerus. Ketika semut ini satu demi satu menggerogoti dedaunan, mungkin tidak akan kentara. Tapi ketika kemudian semut ini terus dan terus-menerus menggerogoti daun-daun ini, maka daun ini akan rusak, daun ini akan menjadi layu, bahkan mungkin suatu saat akan mati. Nah, seperti itulah kita ketika suatu ketika kita tidak beramaliyah, kemudian kita menganggapnya biasa, kemudian seminggu sekali juga kita tidak datang, itu dianggap biasa. Sebulan sekalipun kita absen, bahkan hampir kita tidak pernah lagi datang ke pengajian, datang ke majelis diskusi dengan guru, minta nasihat dari guru. Itu secara akumulatif akan merusak semua amaliyah kita, karena kita dengan guru sejatinya punya ikatan, punya koneksi yang luar biasa. Dan ketika koneksi itu terputus oleh amaliyah keburukan kita yang kita sengaja atau tidak sengaja, maka lama-lama hijab itu akan menebal hingga pada gilirannya kita akan merasa segan dan enggan untuk datang ke guru. Saya tidak sedang bercerita tentang siapapun, saya sedang menceritakan pengalaman yang pernah saya alami ketika saya kemudian menganggap remeh ketika saya tidak datang ke majelis. Akumulasinya adalah kemudian makin hari saya akan semakin jauh dan semakin enggan, semakin malas, dan akhirnya sampai beberapa lama saya sempat tidak datang ke majelis, dan ternyata itu membuat penyakit dari amalah zikir kita. Kita akan turun lagi, level zikir kita akan turun lagi, downgrade lagi. Ketika sebelumnya mungkin kita sudah tahu ini dan itu, sudah merasakan nyaman, sudah merasakan tenang, tapi kemudian ketika kita asik dengan dunia kita, asik dengan kesalahan-kesalahan kita, dan kita membiarkannya, maka kualitas amaliyah zikir kita akan kembali turun ke level yang lebih rendah, dan untuk upgrade laginya perlu waktu. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kalau dalam tanaman ada penyakit, ada hama, ada serangga-serangga yang mungkin merusak tanaman-tanaman ini, dalam zikir pun kita ada beberapa hal yang mungkin akan merusak fadilah amaliyah zikir kita. Yang pertama tadi, sibuk dengan kesalahan orang lain, kemudian hati kita keras, hilangnya rasa malu, cinta dunia, hubud dunia, dan juga tadi adalah kejoliman yang dilakukan terus menerus. Sekecil apapun, setiap kesalahan pasti akan menjadi noktah, menjadi titik-titik hitam yang akan merusak keindahan zikir kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beramaliyah, beribadah dengan baik dan benar, dan juga selalu sadar, selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan adanya hama yang akan merusak fadilah dan amaliyah zikir kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.